Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismayana. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem bus pada komputer. Nah, yang pertama ada pengertian. Bus adalah suatu lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih komponen perangkat komputer. Karakteristik kunci suatu bus adalah bahwa bus merupakan suatu media transmisi bersama. Lalu yang selanjutnya ada elemen bus. Elemen bus terdiri dari 3 elemen, yaitu yang pertama ada data bus. Data bus merupakan saluran yang memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Umumnya bus data terdiri dari 8, 16, 32 saluran. Jumlah saluran dikaitkan dengan lebar data bus. Karena pada suatu saat tertentu pada masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat dipindahkan pada suatu saat. Lebar data bus merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Bila data bus lebarnya 8 bit dan setiap instruksinya panjangnya 16 bit, maka CPU harus 2 kali mengakses modul memori dalam setiap siklus instruksinya. Lalu elemen yang kedua adalah alamat bus. Alamat bus digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya CPU akan membaca sebuah word 8, 16, atau 32 bit data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat yang dimaksud pada saluran alamat. Lebar alamat bus menentukan kapasitas memori maksimum sistem. Selain itu, umumnya saluran alamat juga digunakan untuk mengalamati port-port input-output. Biasanya, bit-bit berorde lebih tinggi dipakai untuk memilih lokasi memori atau port input-output pada modul. Nah, ini merupakan gambaran posisi dari alamat bus yang menghubungkan CPU dengan RAM. Yang ketiga, ada bus control. Bus control digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat, penggunaan data dan saluran alamat. Karena data dan saluran alamat digunakan bersama oleh seluruh komponen, maka harus ada alat untuk mengontrol penggunaannya. Signal-signal kontrol harus melakukan transmisi baik perintah maupun informasi pewaktuan di antara mode-mode sistem. Signal-signal pewaktuan menunjukkan validitas data dan informasi alamat. Sinyal-sinyal perintah menspesifikasikan operasi-operasi yang akan dibentuk. Umumnya saluran kontrol meliputi memory write, memory read, input-output write, input-output read, transfer acknowledge, bus request, bus grant, interrupt request, interrupt acknowledge, clock, dan reset. Nah, di sini merupakan bus control meliputi memory write, menyebabkan data pada bus akan dituliskan ke dalam lokasi alamat. Memory read, menyebabkan data dari lokasi alamat ditempatkan pada bus. Input-output write, menyebabkan data pada bus di-outputkan ke port input-output yang beralamat. Lalu input-output read, menyebabkan data dari port input-output yang beralamat ditempatkan pada bus. Lalu ada transfer acknowledge, menunjukkan bahwa data telah diterima dari bus atau telah ditempatkan di bus. Lalu ada interrupt request, menandakan bahwa sebuah interrupt ditangguhkan. Lalu ada interrupt acknowledge, memberitahukan bahwa interrupt yang ditangguhkan telah diketahui. Lalu ada clock, digunakan untuk mensinkronisasi operasi. Lalu ada reset, untuk menginisialisasi seluruh modul. Lalu ada operasi bus. Bila sebuah modul akan mengirimkan data ke modul lainnya, maka modul itu harus melakukan 2 hal, yaitu memperoleh penggunaan bus dan memindahkan data melalui bus. Bila sebuah modul akan meminta data dari modul lainnya, maka modul itu harus memperoleh penggunaan bus dan memindahkan sebuah request ke modul lainnya melalui saluran kontrol dan saluran alamat yang sesuai. Kemudian modul harus menunggu modul yang di-request untuk mengirimkan data. Lalu ada struktur bus. Suatu sistem bus berisi biasanya dari sekitar 50-100 saluran yang terpisah. Masing-masing lintasan ditandai dengan arti atau fungsi. Walaupun ada banyak rancangan bus yang berbeda, pada bus manapun saluran dapat digolongkan ke dalam 3 golongan fungsional: data, alamat, dan saluran kontrol. Sebagai tambahan, terdapat saluran distribusi yang memberikan kebutuhan daya bagi modul yang terhubung. Nah, ini merupakan gambaran dari struktur bus pada sistem komputer. Terdapat seperti memory bus, branch bus,
PCI bus, ATA bus, dan AGP bus. Lalu ada lebar bus. Lebar bus dapat diukur sesuai, yang pertama sesuai address. Lebar bus alamat mempengaruhi kapasitas. Semakin lebar bus alamat, semakin besar range lokasi yang dapat direferensi. Lalu ada data. Lebar bus data mempengaruhi kinerja sistem. Semakin lebar bus data, semakin besar bit yang dapat ditransfer pada suatu waktu. Lalu ada jenis transfer data. Operasi transfer data adalah pertukaran data antar modul sebagai tindak lanjut atau pendukung operasi yang sedang dilakukan. Saat operasi baca atau read, terjadi pengambilan data dari memori ke CPU. Begitu juga sebaliknya pada operasi penulisan maupun operasi-operasi kombinasi. Saat ini terdapat banyak implementasi sistem bus, tetapi parameter dasar perancangan bus dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis yang di dalamnya jenis dedicated dan multiplexed, metode arbitrasi yaitu desentralisasi dan terdistribusi, timing yaitu sinkron dan tak sinkron, lalu lebar bus yaitu lebar address dan lebar data, dan jenis transfer datanya yaitu read, write, read modify write, read alter write, dan block. Data dependensi data adalah situasi di mana sebuah pernyataan program atau instruksi merujuk kepada data dari pernyataan sebelumnya. Ada 3 jenis data dependensi. Yang pertama ada read after write atau true dependency. Sebuah operand dimodifikasi dan dibaca langsung setelah itu. Karena instruksi pertama mungkin belum selesai ditulis ke dalam operand. Instruksi kedua mungkin menggunakan data yang salah. Lalu yang kedua ada write after read atau anti-dependency. Membaca sebuah operand dan langsung menulisnya ke operand yang sama. Karena proses menulisnya mungkin belum selesai sebelum proses baca. Instruksi baca mungkin mendapatkan nilai yang salah untuk dituliskan. Lalu yang ketiga ada write after write atau output dependency. 2 instruksi yang menulis ke operand yang sama dalam satu siklus. Instruksi yang masuk pertama kali mungkin selesai kedua, meninggalkan operand dengan nilai data yang salah. Nah, ada jenis bus. Yang pertama, dedicated. Penggunaan alamat terpisah dengan jalur data. Keuntungannya, throughput yang tinggi karena kemacetan lalu lintas kecil. Kerugiannya, meningkatnya ukuran dan biaya sistem. Lalu yang kedua ada jenis multiplexed. Penggunaan saluran yang sama untuk berbagai keperluan. Keuntungannya memerlukan saluran yang lebih sedikit. Uang menghemat ruang dan biaya. Kerugiannya diperlukan rangkaian yang lebih kompleks untuk setiap modul. Cukup sekian presentasi dari saya tentang sistem bus. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.